corona. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Menteri COVID-19, COVID corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Anggia dan rekan-rekan kelas Y7A. Berikut ini adalah yel-yel dari kelompok 6. Mari teman-teman kita simak. Kalau COVID yang bikin dunia panik, 3 langkah pencegahan dan penularannya. Pakai masker dan juga tidak lupa jaraknya, tanpa lupa cuci tangan 6 langkah. Oke. Telapak tangan, punggung tangan, celah jari. Mengunci ibu jari, diputar. Tak lupa dengan jaraknya 60 detik bersama-sama. Oh ye, hore. Kelompok 6. Yes, yes, yes. Teman-teman kita masuk yuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, kami dari Universitas Intraprasta PGRI. Dan saya juga bersama dengan rekan-rekan saya. Saya sendiri adalah Nyawasila dan ini rekan saya Yunda, saya Songdang Nawi, Saya Dwi. saya Murni, saya nama saya. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Saya maaf Bapak. Bapak Padli, Bapak Fadli dengan Bapak Wati, Bapak Wardi dan Ibu Ibu Santi. Saya ada yang ingin kami tanyakan mengenai COVID-19. Nah, untuk itu bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Abang tentang mengenai situasi pandemik COVID-19 pada tahun 2021 kemarin? Boleh antara Abang atau Bapak atau Ibu? Ya, perkenalkan, nama saya Fadli. Untuk perasaan pas COVID-19 itu situasinya kita kan susah untuk mencari rezeki, apalagi kan untuk keuangan kan semua dari pemerintah itu kan untuk gaji kita dikurangin, sama untuk kerja itu kita ada maksimal hari kerja, sama kebanyakan di rumah. Ya, baik, saya ingin bertanya untuk kakaknya, apa sih kira-kira dampak terbesar dari keluarga, ya, dampak emosional atau baik fisik dalam menghadapi pandemi COVID tersebut? Kalau untuk dampaknya kita kan keluarga kan untuk saling silaturahmi susah ya antara saudara gitu, untuk jabat tangan, untuk saling biasanya sering ngobrol gitu kan, jadi agak jarak. Nah, terus juga untuk kita untuk ke masjid juga jadinya untuk agak jarak juga. Dampaknya sih banyak sih. Saya mau nanya, cara mengelola stres atau kecemasan waktu COVID itu gimana cara kakak atau bapak ke ibu? Kalau saya sih untuk
cara untuk mengatasinya itu dengan cara kita di rumah itu sambil olahraga aja kan, olahraga sambil makan ya kayak teratur gitu, jaga pola kesehatan pikiran gitu kan. Iya, jangan terlalu diambil stres aja kita, jalanin aja. Khawatir. iya. Kalau dari saya nih Kak, kalau Kakak Iya. merasa cemas atau khawatir nggak tentang kesehatan Kakak atau orang-orang terdekat Kakak nih? Cukup, makasih. Untuk saya sih sebenarnya ngerasa cemas juga ya, karena kan saya juga kondisinya lagi kerja itu, saling dekat sama teman, saling ngobrol gitu, takutnya kita kan nggak tahu kalau kita kena penyakit COVID ya. Jadi itu kan merasa cemas, khawatir, nah, apalagi kita pas pulang itu kan langsung cuci tangan, cuci kaki, jadi biar keluarga itu buat menghindari yang kena COVID. Saya mau menanyakan, ini kan dalam kondisi pandemi ya, Iya. semuanya untuk menjaga kesejahteraan diri. Itu bagaimana? Kalau kesejahteraan hidup itu kan kita kan agak susah ya, kita ngandelin dari pemerintah juga itu, Iya. kayak BLT, terus prakerja. Nah kita kan semua itu kan tergantung dari pemerintah. Untuk gaji juga kita kan banyak kan dikurangi ya, ya setengahnya kan, itu aja sih. Selanjutnya Saya mau bertanya, apakah abang atau bapak atau ibu itu merasa kesulitan menjaga rutinitas sehari-hari selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggia dan rekan-rekan kelas Y7A. Saya akan menjelaskan mengenai profil klien yang kami dapatkan. Klien kami bernama WR, bisa dikatakan WR. Umurnya sekitar kurang lebih 55 tahun dan berdomisili di sekitar Jakarta Selatan, tepatnya adalah di Tebet, Menteng Dalam. WR ini mempunyai 1 istri dan 6 orang anak. Dan di sana mereka hidup dalam satu rumah itu ada selain mereka sekeluarga, ada juga seorang ibu dari Bapak WR ini yang bisa dikatakan sebagai nenek. Nah, nenek inilah yang terkena dampak COVID-19 pada waktu pandemi tahun 2021. Untuk itu Bapak WR ini sharing kepada kelompok kami bahwa nenek mengalami sakit dan dinyatakan positif COVID-19, dan nenek itu diberikan pengobatan dan serta sampai ke dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Akhirnya nenek dinyatakan meninggal dunia dan dikuburkan jenazahnya secara penguburan dengan COVID-19. Untuk itu latar belakang dari Bapak WR sendiri adalah dulu pegawai swasta di suatu instansi, dan sekarang dikarenakan pandemi 19 Bapak WR ini menjadi marbot masjid serta mempunyai usaha seperti ternak ikan dan ternak bebek. Baik, saya Yunda Mary Olivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pada saat itu pertama kali terdeteksi di negara Cina, Wuhan pada akhir 2019. Lalu pada saat itu penyakit ini menyebar dengan cepat menjadi pandemi global, dan pada saat itu COVID-19 ini masuk pertama kali di Indonesia itu pada tahun 2020 dan terkonfirmasi pada saat itu pada tanggal 2 Maret. Lalu sejak saat itu pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai langkah pencegahan seperti menerapkan PSBB, protokol kesehatan, dan vaksinasi massal yang dimulai pada tahun 2021. Upaya internasional dan protokol pada saat itu diharapkan untuk dapat mengendalikan dan juga memulihkan keadaan pada saat itu. Lalu bagaimana cara virus ini bekerja? COVID-19 ini adalah penyakit pernafasan yang memiliki gejala berat maupun ringan tergantung dari individu yang pada saat itu terinfeksi. Virus ini terutama menyebar melalui tetesan pernafasan yang terlepas pada seseorang yang terinfeksi
yang pada saat itu sedang batuk, bersin, dan juga saat berbicara. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu mereka ini menyentuh wajah mereka. Selanjutnya, bagi individu yang terinfeksi COVID-19, individu ini dapat merasakan berbagai macam gejala. Berbagai macam gejala yang dialami yaitu demam, bersin, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, kelelahan, dan kehilangan rasa dan juga bau. Penanganan secara kebekaan yang pertama yaitu pengenalan dan hubungan terpercaya, yang dimana menciptakan lingkungan aman dan empati untuk membangun hubungan tanpa penilaian. Yang kedua ada assessment, dimana menggali masalah dan dampak emosional klien untuk memahami perasaan cemas atau berduka. Lalu yang ketiga ada psikoedukasi, yang memberikan informasi tentang dampak pandemi dan cara pengelolaan perasaan melalui teknik relaksasi. Yang keempat yaitu fasilitas berduka, yang dimana membantu klien menerima perasaan berduka dan menggunakan teknik seperti grief counseling atau CBT. Lalu yang kelima ada dukungan sosial, yang dimana mendorong klien untuk terhubung dengan orang terdekat atau kelompok dukungan. Lalu yang keenam ada teknik coping, yang mengajarkan teknik mengatasi stres atau seperti meditasi dan pernapasan dalam. Lalu yang terakhir ada rencana tindak lanjut, yang dimana membantu klien merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perasaan dan tantangan. Baik, selanjutnya adalah pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19 terdiri dari 3, yaitu ada penerapan protokol kesehatan, lalu yang kedua ada vaksinasi, lalu yang ketiga adalah isolasi dan karantina. Kemudian yang pertama protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu merupakan kita sebagai warga negara yang mentaati aturan dari pemerintah. Salah satu contoh menaati protokol yakni seperti keluar rumah memakai masker, lalu menjaga jarak minimal 5 meter. Selanjutnya adalah vaksinasi. Vaksinasi ini dianjurkan oleh pemerintah dan diwajibkan kepada warga negara yang sehat. Vaksinasi sendiri biasanya dilakukan 2 kali dalam tenggat waktu yang berbeda. Biasanya paling sebentar itu vaksinasi pertama 1 bulan, lalu kemudian untuk jangka waktu vaksinasi kedua yakni 3 bulan. Lalu isolasi atau karantina. Isolasi berarti kita menyendiri di suatu tempat atau kamar gitu ya biasanya, agar meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Lalu kemudian di sini ada definisi metode. Yang pertama adalah terapi kognitif atau perilaku atau CBT. Yang berfungsi untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau irasional yang muncul akibat pandemi. Lalu kemudian yang B ada terapi psikodinamik, yakni menyusuri akar masalah emosional atau psikologis yang lebih dalam, yang mungkin terungkap karena stres pandemi. Lalu yang C ada konseling berbasis keluarga, yakni membantu keluarga untuk berkomunikasi lebih baik dan mendukung satu sama lain dalam masa krisis. Lalu ada pemberdayaan sosial, yakni menggunakan dukungan sosial atau kelompok sebagai cara untuk memperkuat ketahanan dan kesehatan mental individu. Lalu yang E ada mindfulness dan teknik relaksasi, yaitu mengajarkan klien untuk berfokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan melalui latihan pernapasan dan meditasi. Lalu yang terakhir ada konseling daring atau telekonseling, yakni menggunakan platform online untuk memberikan layanan konseling kepada klien yang tidak dapat bertemu langsung karena pembatasan sosial atau alasan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi. Hasil observasi terhadap klien yang mengalami COVID-19 dan kehilangan keluarga akibat virus tersebut dapat memberikan wawasan penting
mengenai psikologi dan emosional yang dialami oleh klien. Yang pertama ada reaksi emosional yang intens, ada kecemasan dan ketakutan, kemudian perasaan kehilangan dan juga duka, dan perasaan takut dan trauma akan COVID-19. Kemudian yang kedua ada tantangan dalam proses berduka, yaitu seperti kesulitan dalam proses pemakaman dan isolasi sosial. Kemudian yang ketiga ada perubahan pola perilaku dan kesehatan mental, seperti depresi dan keputusasaan, gangguan tidur, dan peningkatan stres dan ketegangan fisik. Yang keempat, perasaan bersalah dan atau penyesalan. Ada perasaan bersalah, klien yang kehilangan anggota keluarga akibat COVID-19 mungkin merasa bersalah karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Lalu ada perasaan tidak tuntas, yaitu klien mungkin merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan urusan dengan orang yang telah meninggal. Misalnya seperti tidak sempat mengungkapkan perasaan atau memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, ada kehilangan dukungan sosial, seperti isolasi dari dukungan keluarga dan teman, dan kesulitan beradaptasi dengan normal. Lalu ada dampak pada kesehatan fisik, yaitu kelelahan emosional dan fisik. Kemudian penurunan kepedulian pada kesehatan. Yang ketujuh, perubahan pola perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu seperti penarikan diri, klien menjadi lebih tertutup, menarik diri untuk interaksi sosial. Lalu kebutuhan untuk mencari dukungan. Sebaliknya, beberapa klien mungkin malah mencari lebih banyak dukungan dari orang sekitar untuk berkonsultasi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kendala yang dihadapi oleh kami kelompok 6 adalah untuk penyakit pandemik. Waktu itu kami memilih adalah COVID-19. Ada juga pilihannya adalah untuk klien yang menghadapi kebakaran atau klien yang menghadapi kebanjiran. Nah, setelah kami observasi untuk yang klien menghadapi kebakaran dan kebanjiran, ternyata mereka tidak berkenan untuk diwawancara. Resikonya lebih tinggi. Nah, untuk yang klien COVID-19, kebetulan juga beliau berkenan untuk share cerita bersama kami kelompok 6, dan beliau sangat welcome terhadap kami untuk melakukan wawancara. Baik. Kendalanya yaitu kelompok kami mencari klien yang terkena bencana seperti kebanjiran atau kebakaran karena sulit menemukan klien terkait COVID-19. Setelah mengunjungi pemukiman padat, kami menemukan klien yang bersedia diwawancarai. Klien mungkin merasa malu dan takut mencari bantuan psikologis karena stigma kesehatan mental. Untuk mengatasi ini, penting untuk meningkatkan edukasi dan mengurangi stigma melalui kampanye terbuka. Meskipun ada banyak kendala dalam konseling untuk klien yang terdampak COVID-19 dan kehilangan keluarga, pendekatan sensitif dan dukungan berkelanjutan dapat membantu mereka pulih secara emosional dan mental. Harapan kami dari kelompok 6 adalah dengan adanya bimbingan psikologis dari konseling yang tepat, individu dapat pulih secara emosional, mengembangkan ketahanan mental, serta membangun kembali kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, peran konselor serta guru BK dalam memberikan layanan yang holistik, berbasis empati, dan mendukung proses pemulihan sangatlah penting. Dukungan berkelanjutan, komunikasi yang terbuka, dan penanganan yang sensitif terhadap kondisi klien. Untuk itu akan memastikan bahwa mereka dapat
melalui masa sulit ini dengan lebih baik dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih dari kami kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.